Membuka takbir kebenaran? Ada yang teteh curigai di kampung ini? Tanya Putri saat mereka berjalan menuju rumah setelah membawa semua dedaunan yang dibutuhkan untuk proses ruqyah. Nur yang tengah melamun hanya menggeleng pelan. Sebenarnya ia kesal pada Darsan karena menunda-nunda rahasia besar yang harusnya dibeberkan setelah mendapat bantuan dari mereka. Kalau saja Nur dan Putri tidak ada, mungkin kepala Darsan sudah terpisah dengan badannya. Pria itu tidak percaya kalau Putri bisa membawanya kabur dari desa Wangunsari sebelum mobil yang menjemput nanti datang. Darsan takut rahasia dibeberkan, sedangkan ia tetaplah mati sia-sia. Maka Darsan mengatakan ia akan membuka semuanya ketika detik-detik akan pergi dari desa. Dalam situasi genting kayak gini, semua orang di desa ini patut dicurigai Put, ucap Nur sambil mencoba menerka, tetapi otaknya tetap tidak bisa menebak siapa orang tersebut. Nur malah takut prasangkanya menjadi fitnah. Meski saat ini ada orang yang ia curigai, tetap ia simpan nama itu di dalam hati. Ya, Putri setuju teh. Mungkin kita coba dulu saja menjalankan rencana Putri untuk bawa Kang Darsan sama keluarganya dari desa ini. Nur menatap wajah Putri. Ia tidak pernah tahu isi kepala Putri. Apa karena selalu saja mempunyai ide penuh risiko? Nur menghela napas lalu berkata, "Teteh takut rencana kamu malah membahayakan nyawa orang lain Put. Jangan pernah berpikiran ke sana teh. Berprasangkalah yang baik-baik." Gadis itu terkekeh renyah, lalu merogoh saku celana, meraih ponselnya untuk menghubungi Indra agar datang malam ini ke desa dengan membawa mobil, tentu saja untuk menjemput Darsan. Putri tidak mau dikatakan sebagai pembohong. Setelah berbincang cukup lama, tanpa terasa mereka sudah hampir sampai ke rumah. Tinggal beberapa meter dari gapura rumah, seseorang memanggil dari belakang, membuat Nur dan Putri menghentikan langkah kemudian memutar tubuh. Melihat siapa yang ada di belakang, Nur membungkuk hormat. Mereka memilih menunggu wanita itu terlebih dahulu. Setelah saling berhadapan, keduanya mencium tangan Bu Rahayu dengan takzim. Tak lupa juga dengan Teh Rita yang mendampingi dari samping. "Ini siapa?" "Gelis pisan," tanya Bu Rahayu ketika bersalaman dengan Putri. Ia mengusap rambut Putri, lantas mengusap pipinya yang bersemu merah. "Ini Putri Bu, adiknya almarhum Aris. Calonnya Nilam." Jelas Putri. Tangannya dikaitkan pada lengan gadis berambut panjang itu. Bu Rahayu dan Teh Rita saling melirik. Senyum yang tadi mengembang berubah menjadi lekuk bibir yang mencebik ke bawah. Rasa keibuan Bu Rahayu tumbuh. Ia mengusap lengan Putri dengan ekspresi sendu. "Ibu haturkan turut berduka cita. Semua almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah." Sudah biasa bagi Putri mendengar ucapan belasungkawa seperti itu. Dulu ia sering marah karena belum bisa menerima takdir. Akan tetapi, setelah diterima baik oleh keluarga Pak Wahyu, Putri merasa kasih sayang mereka yang sudah pergi justru sedikit tergantikan. Setelah berbasa-basi, barulah Nur berkesempatan bertanya pada Bu Rahayu akan kedatangan wanita berjilbab hitam panjang itu. Ternyata, Bu Rahayu memang akan menengok Nilam, sebab beberapa hari ini wajah Nilam seakan membayanginya. Gegas Nur pun mengajak Bu Rahayu untuk segera masuk ke rumah karena waktu sudah sangat sore. Nur bercerita jika akan kedatangan tamu dari pihak pesantren yang akan meruqyah Nilam. Ada perasaan lega di hati Bu Rahayu, sebab jalan yang dipilih untuk mengusir jin sangatlah tepat. Ada satu hal yang ingin Bu Rahayu sampaikan pada keluarga Pak Wahyu, mengenai sosok yang merasuki anaknya. Menyimpannya terlalu lama akan membuat korban berjatuhan lagi. Kekacauan di desa saja rasanya cukup membuat hati wanita itu porak-poranda. Sebenarnya sudah dari lama Bu Rahayu ingin mengatakan semua ini pada warga. Tetapi Teh Rita menahannya dengan alasan, warga pasti menyalahkan Bu Rahayu sebagai penyebab kekacauan, apalagi keadaan warga sedang memanas. Terlebih, alasan Nyai Kusuma berbuat jahat adalah untuk membalaskan dendamnya pada Bu Rahayu. Kedatangan Bu Rahayu disambut baik oleh Pak Wahyu dan Bu Rosidah. Keduanya sedang beberes, menata beberapa kue basah di piring yang diberi plastik wrap agar tidak ada debu menempel pada makanan. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, berharap ruqyah kali ini bisa membawa Nilam pulang. "Sekarang, gimana keadaan Nilam?" tanya Bu Rahayu. "Sehari ini sosok di tubuhnya aktif Bu. Sampai berapa menit sekali. Yang jadi masalah, dia menyakiti diri sendiri Bu." Ada dengkusan kasar yang keluar dari bibir Pak Wahyu. Pria itu langsung mengajak tamunya untuk segera masuk ke kamar. Ketika pintu dibuka, terlihat Nilam tengah meronta-ronta, berusaha melepas tali yang membelit kaki serta tangannya. Mata Bu Rahayu berubah sendu saat melihat tubuh gadis itu tampak kurus. Terlihat dari cekungan pipi,
Tawa Nila menggema saat melihat Bu Rahayu datang. Gadis itu berkata, "Datang oge maneh Teh Rahayu." Sontak saja kalimat itu membuat mereka yang mendengar mengernyitkan dahi. Biasanya, Nilam jarang sekali berbicara, lebih banyak bergerak dan mengeluarkan suara aneh. Kali ini, mendengar nama Bu Rahayu disebut, seakan membuka tabir rahasia. "Sudah waktunya kamu pulang Kusuma. Kamu Teh sudah terlalu lama mengganggu keluarga ini," ucap Bu Rahayu. Seolah sudah siap dengan risikonya, Teh Rita yang berdiri di samping Bu Rahayu hanya bisa mengusap bahu ibunya, mencoba untuk menenangkan. Sedangkan yang lain hanya saling melirik, seakan lirikan itu menjadi pertanyaan yang sama di otak mereka. "Ada apa sebenarnya, Bu?" Pak Wahyu memberanikan diri untuk bertanya, tetapi Bu Rahayu yang hatinya mencoba kuat, harus salah juga oleh emosional yang tengah menegang. "Maafkan saya, ini Teh salah saya," ucap Bu Rahayu terisak sembari mengusap air mata yang membasahi pipi. "Jelas saja ini salah kamu. Alasan aku hidup kembali adalah untuk membuatmu menderita." Rahayu. Suara serak itu membuat bulu kuduk meremang. Tubuh Nilam semakin berguncang. Ia berteriak-teriak sembari tertawa nyaring. Ranjang yang ditempati ikut bergoyang karena guncangan tubuh Nilam begitu kuat. Buru-buru Pak Wahyu menghampiri anak gadisnya. Ia membacakan ayat kursi dengan air yang diusapkan ke ubun-ubun. Setelah Nilam kembali terkulai, Pak Wahyu menoleh ke arah tamunya. Semua orang menatap Bu Rahayu dengan tajam, seakan seorang penjahat yang baru saja dipergoki melakukan kejahatan. Tak masalah, Bu Rahayu sudah siap lahir dan batin. Teh Rita pun mengajak keluarga Pak Wahyu untuk duduk dengan tenang, sebab ibunya akan menceritakan sesuatu. Mereka yang ada di sana pindah ke ruang tamu. Hanya Putri dan Sanilah yang memilih masuk kamar karena merasa itu bukan urusannya untuk menguping. Bu Rahayu masih menangis, padahal Teh Rita belum pernah melihat Bu Rahayu serapuh itu. "Kalau ibu gak siap, jangan dulu ya," bisik Teh Rita. "Harus sekarang Teh. Ibu ingin semuanya cepat berakhir." "Ibu mah tidak apa-apa kok," jawab Bu Rahayu. Kini di ruang tamu ada Bu Rosidah, Pak Wahyu, Nur, Indah, juga Bagas yang baru saja kembali dari kota untuk mengantar Basir. Mereka sudah siap mendengarkan kisah kelam Bu Rahayu. "Mangga Bu, siapa tahu dengan Bu Rahayu mengatakan semuanya, ada solusi untuk masalah ini." Nada bicara Pak Wahyu terdengar santai, membuat Bu Rahayu sedikit tenang. Akan tetapi, entah bagaimana jika sudah mengetahui semuanya. Tanpa menunggu banyak waktu, Bu Rahayu menceritakan dari semuanya, dari mulai kisah cintanya bersama Jaya, lalu kejadian yang menimpa Nyai Kusuma yang diculik para rombongan gaib, dan alasan kenapa sampai diculik. Ternyata, lengsernya Nyai Kusuma diganti oleh Nilam yang juga memiliki weton yang spesial. Cerita miris itu membuat mereka bergidik sekaligus sedih. Ternyata di balik sifat ramah Bu Rahayu, terdapat nestapa di masa lalu. Lantas, Bu Rahayu kembali membeberkan bahwa ada seseorang yang membuat Nyai Kusuma bangkit kemudian melakukan kekacauan. Dan alasan Nyai Kusuma bangkit adalah ingin menuntaskan dendamnya pada saya. Sebab dia pikir saya yang membuat beliau dibawa oleh para rombongan pengantin gaib. Bu Rahayu mengakhiri ceritanya. Ia menghapus pipi yang basah dengan ujung kerudung. "Kalau gitu, kita ceritakan ke Pak Lurah bahwa di desa kita ada yang bersekutu dengan iblis," usul Pak Wahyu. Menggebu-gebu ia geram karena putrinya menjadi korban. "Menurut Bagas jangan Pak. Semua warga tidak boleh tahu. Karena dengan begitu, pelakunya pasti akan kabur." Setelah Bagas, kemudian semuanya menyetujui apa yang dikatakan Bagas. Nur yang sedari tadi dia mulai buka suara. "Harapan kita satu-satunya hanya Kang Darsan. Dia yang mengetahui dalang dibalik kematian Bu Eni dan Kang Karim." Tatapan orang di sekeliling Nur seakan terkejut dengan apa yang dikatakan wanita itu. Nur kembali menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Ia mengatakan jika Darsan sedang berkemas untuk pergi, ditemani oleh Hasim beserta istrinya, agar si penjahat tidak berani masuk ke rumah. Hasim pun tidak diberitahu, hanya dikabari bahwa Darsan akan pulang kampung. "Menurut ibu, siapa orang yang bisa bersekutu dengan Nyai Kusuma?" tanya Bagas. Yang jelas, orang itu bukan orang sembarangan. Mungkin hanya orang biasa, tetapi ada yang membantunya untuk bertemu Nyai Kusuma. "Kalau menurut ibu mah, Basirlah yang mengetahui semuanya." "Kenapa Basir?" Kini giliran Nur yang terlihat sangat penasaran. Beliau gila tidak mungkin tanpa alasan. Bisa saja melihat suatu kejadian yang membuat pikirannya terguncang. Kali ini Teh Rita yang menjawab karena melihat ibunya sudah kelelahan. Keluarga Pak Wahyu mulai paham. Bagas langsung mengatur strategi karena nanti malam akan ada tamu dari pihak pesantren. "Nanti malam, biar saya sama Putri yang menginterogasi Kang Darsan.
Yang lainnya ikut proses ruqyah saja. Bagaimana? Ibu tidak setuju? Putri tetap di sini. Alasan Bu Rosidah membuat semuanya menoleh. Ia menjadi kelimpungan. Bukan tanpa alasan. Bu Rosidah hanya ingat mimpi yang menyebutkan bahwa Putri bisa menolong Nilam agar bisa kembali ke raganya. Bu Rosidah tidak ingin sampai Putri kenapa-napa. Tapi cuma Putri yang jadi saksi, Bu. Ucap Bagas, berusaha membujuk ibunya. Putri dan Sani itu tamu. Mau kalian libatkan dengan masalah ini? Nada bicara Bu Rosidah mulai meninggi. Putri dan Sani yang sebenarnya menguping dari balik dinding akhirnya keluar. Sebenarnya tidak sopan. Tetapi dari kejadian kemarin saja, keduanya sudah mulai masuk ke pusara permasalahan desa. Akhirnya Sani pun berkata, nanti saya saja sama Abagas yang menjemput Kang Darsan. Kebetulan yang bawa mobil itu tunangan saya. Ada napas dan senyum lega yang mengembang di bibir Bu Rosidah. Semua mulai setuju dengan usulan Sani. Bu Rosidah bangkit dari duduk. Ia izin untuk ke belakang sebentar. Beliau beralasan akan menyiapkan lagi makanan untuk tamu. Tetapi kali ini mengajak Putri. Sesampainya di dapur, Bu Rosidah malah bersimpu di depan Putri, membuat gadis itu terkejut. Ia langsung membantu Bu Rosidah untuk berdiri. Ibu kenapa? Tolong bantu ibu selamatkan Nilam. Jemput Nilam ke sana, Neng. Dahi Putri mengernyit. Tetapi saya nggak paham caranya, Bu. Apapun caranya, cuma Neng Putri yang bisa. Nilam sendiri yang bilang di mimpi kalau ia minta diselamatkan oleh Neng Putri. Suara Bu Rosidah tampak bergetar. Putri tersenyum. Tangannya mengusap bahu Bu Rosidah. Seandainya ada caranya, saya pastikan saya akan membawa Nilam kembali. Saya janji, Bu. Sementara itu, di gua persembahan, Jajang tengah menceritakan kelakuan gadis baru di desa yang menurutnya sudah mengacaukan pekerjaannya. Padahal, ia akan mempersembahkan tumbal pada Nyai Kusuma, yaitu tubuh Darsan. Akan tetapi, kedatangan Putri dan Nur membuat misi gagal. Ki Gendeng tertawa mendengar keluhan Jajang yang semakin hari. Malah putus asa. Pria tua itu berkata, tenang saja. Gadis itu punya weton langka yang bisa kapan saja dibawa oleh para siluman tanpa dipersembahkan oleh kita Jajang. Kenapa Aki tahu? Jajang mengernyit heran. Bisa dilihat dari mata, batinku, kamu mau menumbalkan Darsan. Apa tidak ada keinginan yang lebih menantang dari cecunguk satu itu? Sindir Ki Gendeng. Bagas, saya ingin membalas semuanya pada Bagas dengan tangan saya sendiri, Ki. Dia yang sudah membunuh Bapak. Ki Gendeng tertawa lepas kembali. Dalam hatinya ia merutuki kepolosan Jajang yang bodoh akibat terlalu jatuh cinta pada manusia. Membuat hati dan pikirannya mati. Maka ia mudah percaya pada hasutan setan. Sebenarnya yang gila bukan Basir, tetapi Jajang, pikir Ki Gendeng. Lakukan saja Jajang, kamu harus membahagiakan dirimu sendiri. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.